Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa ahli baitina wa aqribaina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40. Imma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imma an yakuna li syaikhihima tahrijun ala madhabi Ibrahim yuzahimanihi fihi au yakuna hunaka li Ibrahima wa nadhraihi aqwalun mukhtalifatun yukhalifani shaykhahuma fi tarjihi ba'dihima ala ba'din. Wa innama kana ikhtilafuhum fi ahadi syai'aini. Wa innama kana lan angin pestine ana ikhtilafuhum apa perbedaane iku fi ahadi syai'aini. Perbedaane Ibrahim Abu Yusuf Muhammad ya. Kan punya dua murid li syaikhihima. Jadi ada perbedaan mereka semua antarane Abu Yusuf, terus Muhammad dan Imam Abu Hanifah. Itu perbedaannya. Imma an yakuna li syaikhihima tahrijun ala madhabi Ibrahimah sing yuzakimanihi fihi. Imma an yakuna ana kalane yen to ana li syaikhihima maring gurune Abu Yusuf karo gurune Muhammad bin Hasan. Maksudnya berarti Imam Abu Hanifah. Ada kalanya Imam Abu Hanifah itu takhrijun, punya takhrij ala madhabi Ibrahim, mengatasi madhabi Ibrahim ya, Ibrahim An-Nakhai. Tetapi yuzakimanihi mengkritisi sapa Abu Yusuf alih Muhammad hi ing syaikhihima fihi ing dalem takhrij. Jadi terkadang perbedaannya itu Imam Abu Hanifah itu ya mentakhrij, mengeluarkan dalil, mengeluarkan keterangan sumber-sumber dari mazhabnya Imam Ibrahim, tetapi oleh muridnya, kedua muridnya ini takhrijnya itu dikritisi. Jadi mereka berbeda. Ya, berbeda dengan gurunya. Cara mentakhrijnya, cara mengeluarkan dalil-dalil dari mazhab Ibrahim ini ada kalanya berbeda. Au yakuna hunaka li Ibrahim wa nadhraihi aqwalun mukhtalifah yukhalifani shaykhahuma. Au yakuna utawa ana hunaka ing dalem kono panggonan li Ibrahim maring Ibrahim wa nadhraihi lan pira-pira orang yang mengikuti pandangan Imam Ibrahim atau langsung pandangannya aqwalun yakuna hunaka Ibrahim aqwalun apa pira-pira pendapat mukhtalifatun kang beda-beda yukhalifani
kale bedani sapa Abu Yusuf kalih Muhammad bedani saikhahuma ing Imam Abu Hanifah maksudnya fi tarjihi ba'dihima ing dalem mengunggulkan sebagian ya ba'dihima sebagiane pandangan ala ba'din ing atase sebagian. Maksudnya ba'dihima ya li Ibrahim wa Nadhara'i ya. Jadi meskipun ini ada trio, ada 3 imam besar ahli fikih, yang satu adalah Imam Abu Hanifah, sudah kita jelaskan kemarin. Imam Abu Hanifah ini punya murid yaitu Imam Abu Yusuf, juga punya murid Imam Muhammad ya Ibnul Hasan ya, Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Ini 2 murid besarnya, yang nanti Imam Syafi'i itu ketemunya tidak ketemu Imam Abu Hanifah, tetapi ketemu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibnul Hasan, dan berguru langsung kepada Imam Muhammad Ibnul Hasan, yang mana Imam Muhammad Ibnul Hasan ini adalah pernah belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah, juga pernah belajar langsung kitab Muwatta'nya Imam Malik. 2 murid favorit atau 2 murid utama Imam Abu Hanifah ini itu pun terkadang berbeda pandangan meskipun antara guru dan murid. Sehingga di sini dijelaskan terkadang Imam Abu Hanifah punya penelusuran riwayat dihukumi tertentu, tetapi kedua muridnya berbeda. Terkadang banyak riwayat-riwayat yang diambil Ibnu Hanifah, Imam Abu Hanifah, yang dianggap paling kuat itu justru tidak diambil oleh 2 muridnya, sehingga ini berbeda-beda. Fasonnafa Muhammad rahimahullah wa jama'a ru'ya haula'is salasah. Fasonnafa mongko menulis Muhammad sapa Muhammad rahimahullah wa jama'ala mengumpulkan sapa Muhammad ru'ya haula'is salasah ing pandangane mengkono-mengkono wong telu yaiku Ibrahim, Abu Hanifah, Abu Yusuf. Wa nafa'a katsiran minan nas lan manfaati apa masun nafa wa jama'a katsiran ing akeh minan nasi saking menusa fatawajjah mongko padha madhep ashabu Abi Hanifah sapa murid-murite Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu ila tilkat tasonifi maring mengkono karya talkhison kelawan meringkas wa takriban lan memberikan pendekatan, artinya memberikan ulasan-ulasan yang memudahkan, au sarhan utawa mensarai, au takhrijan utawa menelusuri riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya, au taksisan utawa memberikan taksis, memberikan asas dasar-dasar yang dipakai, ini apa hujah-hujahnya, au istidlalan utawa njipuk dalil, summa tafarraqu kemudian mereka tersebar sapa ashabu Abu Hanifah ila Khurasan maring Khurasan wa ma waro an-nahri lan negeri-negeri di belakang sungai. Fasummiya mongko den arani dzalika apa mengkono diarani madzhab Abi Hanifah ing madhabe Imam Abu Hanifah. Jadi yang paling banyak mensiarkan, menyebarluaskan mazhabnya Abu Hanifah ini adalah Muhammad
ya, Imam Muhammad ini. Imam Muhammad inilah nanti menjadi guru langsung dari Imam Syafi'i. Bahkan diceritakan mazhab Hanafi itu sebagaimana kita sebutkan kemarin adalah mazhab terbesar di dunia ini. Ya, mazhab yang paling terbesar, yang paling banyak penganutnya adalah mazhab Hanafi yang dibangun, dirintis oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam sejarahnya itu terkenal beliau itu tidak menulis, tidak mempunyai tulisan, tidak mempunyai karya karena mungkin saking senangnya beliau ya memberikan ulasan-ulasan, memberikan pengajian-pengajian secara langsung, bahkan beliau terkenal ahli berdebat ya. Ini beliau tidak sempat menulis. Tetapi anehnya, ini yang aneh ya, justru mazhab Abu Hanifah ini tersebar dan sekarang terbukti menjadi mazhab terbesar di dunia Islam. Mengapa? Kunci rahasianya adalah ada sebuah ungkapan iskatiban aumut maktuban, ya, iskatiban aumut maktuban. Hiduplah dengan menulis atau matilah dengan ditulis. Nah, ini ya, hidup menulis. Karena menulis itu berarti cara siapa? Pramudia itu kalau kita menulis berarti kita itu sedang mengukir sejarah, mengukir keabadian. Ya. Tetapi kenyataannya Imam Abu Hanifah ini unik, beliau tidak punya tulisan. Ada kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, itu saja diperselisihkan ditulis langsung oleh beliau atau tidak ya. Imam Abu Hanifah terkenal punya kitab Al-Fiqhul Akbar. Punya juga kitab Musnad kumpulan hadis-hadis, tapi itu dirangkum oleh murid-muridnya. Jadi hiduplah dengan menulis karena itu mengukir keabadian, atau matilah dengan ditulis. Ya, jadi sama kiai-kiai kita dahulu karena tradisi, situasi itu memang tidak banyak menulis ya. Kiai-kiai pesantren zaman dulu ya, itu jarang menulis. Ya, tetapi kemudian mereka diteruskan oleh murid-muridnya, santrinya, generasinya, menulis sejarah guru-gurunya, biografinya, menyebarkan ilmunya. Ya, ini besar, ya, besar. Menjadi besar karena ditulis, artinya diteruskan oleh para santri. Ya, itu ada ungkapan seperti itu ya, iskatiban aumut maktuban, dan itulah yang terjadi pada Imam Abu Hanifah. Belakangan ini saja dunia pesantren itu kemudian sudah mulai menulis ketika banyak anak-anaknya, putra-putranya kiai, para gus-gus itu kemudian dikirim ke Timur Tengah ngaji langsung pada guru-guru di Yaman, guru-guru di Madinah ya, guru-guru. Ternyata guru-guru mereka tradisi Timur Tengah itu memang menulis. Guru mereka punya banyak karya-karya. Ulama-ulama Timur Tengah itu sempat sekali karyanya terus. Ulama-ulama besar di kita karena saking padat jadwalnya, dan memang tradisi kita ini tradisi lesan ya, ceramah kemana-mana, akhirnya tidak sempat nulis ya. Nah sekarang sudah di pesantren itu sudah mulai pesat, gus-gus ya, kiai-kiai muda itu sudah menulis. Itu karena salah satunya sejak mereka dikirim ketemu langsung guru-gurunya Timur Tengah, itu ternyata salah satu ciri khas ya ulama-ulama Timur Tengah itu memang menulis ya. Dan itu ulama-ulama dulu tidak, sehingga mudah-mudahan ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, meskipun tulisan-tulisannya ini sedikit ya ada yang menulis tapi secara global ini tidak banyak. Ya mudah-mudahan tetap hidup, ilmunya tetap ya nyumrambai ya sampai nanti yaumil kiamah, karena santri-santrinya, generasi-generasinya ini yang terus
melestarikannya, amin Allahumma amin. Nah, seperti Imam Abu Hanifah ini yang diteruskan oleh Imam Muhammad, ya, Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani ini meneruskan gurunya. Beliau yang banyak menulis, tersebar, ya, kemudian disarai, kemudian menyebar ke Khurasan, ke Wama, Waro'an Nahri, negeri-negeri di belakang sungai, ya, ada istilah begitu. Ada istilah negeri-negeri di belakang sungai, ada istilah negeri-negeri ma bainan nahrain, ya, negeri-negeri di antara dua sungai, ya. Munculnya peradaban-peradaban besar di dunia ini terbukti memang yang berada di dekat sungai, karena sungai ini adalah sumber air ini adalah kehidupan, ya. Maka ada istilah mawaro'an nahr, ini di belakang negeri-negeri di belakang sungai ini ada, ya, itu negeri-negeri Turkistan, Uzbekistan, negeri-negeri yang Tantan itu di sana ada sungai namanya Sungai Jihon, ya. Kalau sekarang Sungai Jihon, sungai ada 4 sungai yang dalam hadis, dan Sungai Jihon, Sungai Sihon, ya, Sungai apalagi Nil, dan Sungai Efrat. Itu sumbernya berasal dari mata air surga, ya. Itu ya iso mbok maknani hakiki, iso mbok maknani majazi. Ada dulu pernah kejadian, ada seorang ilmuwan dari Mesir ketika membaca Sahih Muslim mengatakan bahwa sumber mata air Sungai Nil itu dari surga. Wah, ini hadis khurafat ini. Masa sumber mata air Sungai Nil dari surga? Kan kita tahu sumber mata air Nil dari mana misalnya, ya tidak seperti itu. Artinya keberkahannya, ya, manfaatnya ini layaknya sumber-sumber mata air ini berasal dari surga. Ini secara makna majazi. Ataupun mungkin walau alam itu bisa jadi, ya, makna hakikinya, dan itu walau alam mungkin oleh orang-orang tertentu memang ada hubungan antara surga dan sesuatu yang ada di dunia ini, karena toh pada hakikatnya surga itu kita tidak tahu kan di mana. Apa yang dhuwur, apa yang ngisor. Kan begitu, ya. Intinya begitu. Jadi ada sungai-sungai, peradaban besar memang di sungai, dan nahr, bahasa Arabnya nahr, bukan bahar. Kalau bahar itu lebih dikenal sebagai tempat pelayaran. Jadi mereka menggunakan transportasi jalan laut, bahar. Tetapi munculnya peradaban itu di nahr, karena nahr asalnya adalah mengalir, ya. Nahr itu artinya mengalir bahasa Arabnya. Beda dengan bahar. Bahar itu aslinya artinya adalah asin, ya, asin dan bergelombang, bergulung-gulung, itu arti dari bahar, ya. Beda dengan nahr, sehingga air ini langsung bisa dimanfaatkan, dan azbun, ya, tawar, sehingga bisa untuk penghidupan. Makanya wama waro'an nahr, negeri-negeri di belakang sungai, ya, istilahnya begitu. Ada lagi negeri-negeri di antara dua sungai, itu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, ya. Nah, itu Mesopotamia, itu Irak dan sekitarnya, itu negeri-negeri di antara dua sungai besar. Tigris itu kalau dalam bahasa Arab itu Dajlah, Sungai Efrat dan Dajlah. Ini war'an nahr. Fasumiyya dzalika madhaba Abi Hanifah, maka disebutlah ini sebagai madhabnya Abu Hanifah. Wa inna ma'udda madhabu Hanifah ma'a madhabi Abi Yusuf wa Muhammad rahimahullahu ta'ala wahidan ma'a annahuma mujtahidani mutlaqani mukhalafatuhuma ghairu qalilatin fil usuli wal furu'i litawafuqihim fi hadzal
asli walitadwini madzahibihim jami'an fil mabsuti wal jami'il kabiri. Lan angin pestine dihitung wa innama udalan angin pestine dihitung madhabu Abi Hanifah apa madhabi Abu Hanifah dihitung ma'a madhabi Abi Yusuf sertane madhabi Abi Yusuf wa Muhammad lan madhabi Imam Muhammad rahimahumullahu ta'ala rahimah muga-muga melasihum ing Abu Hanifah, Abu Yusuf lan Muhammad Allahu sinten Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah udah dihitung wahidan ing siji, padahal ini 3 orang trio, Abu Hanifah, Abu Yusuf terus Muhammad. Ini 3 orang, tapi kenapa mazhabnya ini jadikan satu? Ma'a annahuma mujtahidani mutlaqoni sertane saat temene Abu Yusuf lan Muhammad iku mujtahidani 2 mujtahid mutlaqoni kang mutlak karone. Mengapa ya? Mukhalafatuhuma iku utawi bedane karone ghairu qalilatin iku mukhalafatuhuma kang utawi bedane karone ghairu qalilatin iku ora sithik fil usuli ing dalem piro-piro asal wal furu ilan piro-piro cabang. Kenapa 3 orang ini mazhabnya jadikan satu dengan nama mazhab Abu Hanifah, padahal 2 orang ini adalah mujtahid ya, mujtahid mutlak. Perbedaannya keduanya dengan Imam Abu Hanifah juga tidak sedikit karena litawa fuqihim fi hadzal asli krana nyocokine kabeh fi hadzal asli dalam iki asal, karena semuanya ketiganya sama sumbernya dari Imam Ibrahim an-Nakhai, kemudian cara-caranya juga ya mereka banyak persamaan. Walitadwini madzahibihim jami'an fil mabsut wal jami'il kabir lan kerono dibukukannya piro-piro madhabe wong telu jami'an kelawan kabeh dibukukan fil mabsut ing dalam kitab al mabsut wal jami'il kabiri lan kitab al jami'ul kabir. Jadi meskipun ketiga-tiganya ini orang yang berbeda, pandangannya juga berbeda, mereka sama-sama mujtahid, tetapi karena karya-karya mereka disatukan dalam satu buku, dalam satu kitab, dan juga pola pikir ya, kemudian perumusan hukum mereka itu sama, maka mereka dianggap oleh para sejarawan ahli fikih dianggap satu madhab, yaitu madhab Abu Hanifah atau madhab Irak ya. Sementara ada madhab lain yaitu madhab Madinah ya. Madhab Irak ini terkenal sebagai madhab ahlur ra'yi ya. Kalau madhab Madinah terkenal sebagai madhab hadis ya. Nah, wa nasa'a, nah ini sudah mulai ya, pendekarnya muncul ini. Wa nasa'a lan tumbuh Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiya muga-muga ngridoni Allah sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i tumbuh muncul fi awaili dhuhuril madhabain ing dalem awal-awal terkenale ya 2 madhab wa tartibi usulihima wa furu'ihima lan susunan atau tertipe dasar-dasari madhabain wa furu'ihima lan cabang-cabangi madhabain. Imam Syafi'i hadir ketika 2 madhab besar ini sudah kokoh, sudah kuat, cabang-cabangnya, dasar-dasarnya sudah runut ya. Fanadhara fi soni'il awaili fawajada fihi umuran kabahat inanahu anil jaroyani
fi tariqihim. Wah biasane fa nadzara mongko melihat memandang sapa Imam Syafi'i fi soniil awaili ing dalem metodene orang-orang dahulu baik di dalam mazhab Irak atau mazhab Kufah maupun mazhab Madinah. Fawajada fihi umuron, fawajada mongko nemu sapa Imam Syafi'i fihi ing dalem soniil awail, ya, apa yang dibangun orang-orang dahulu atau metodenya, menemukan umuron ing pira-pira perkara kabahat kang menghentikan, ya, kabahat itu menarik ke belakang inanahu ing kendaline anil jaroyani saking pelaku atau berlari fi tariqihim ing dalem dalane awail. Jadi digambarkan kayak Imam Syafi'i ini naik kuda, ada dua jalan, ya. Ini jalan ke Irak, ini jalan ke Madinah. Wah, Imam Syafi'i naik kuda bareng gimana dia? Tuarek. Iya, tuarek apa? Menarik ke belakang kudanya, itu maksudnya kabahat inanahu anil jaroyan. Madek meneliti dulu, saya lewat sana apa saya lewat sana. Saya mengikuti jalannya Imam Malik, guru beliau, atau saya mengikuti jalannya mazhab Hanafi yang di situ ada Imam Muhammad juga guru beliau. Tiba-tiba didelok-delok, ketoke dalan iki wadis mulus. Wah, kurang srek. Sing iki banyak rasio logika kurang srek, sehingga beliau menarik tali kekang kudanya. Kan ngono kan, karena Imam Syafi'i itu memang terkenal jago berkuda, ya, jago berkuda. Itu terkenal itu Imam Syafi'i, bahkan pernah sambil berkuda itu melepas anak panah 100 itu tidak ada yang meleset. Saking hebatnya. Jago berkuda juga jago panah. Saiki ono sunnah Rasul kan kekon berkuda kan panah. Bayar kan. Iki modelnya di kota-kota ya saiki ya, jadi lahan bisnis. Itu Imam Syafi'i ya. Jadi beliau berpikir ulang, ya, bahwa metode kedua gurunya ini hendak digabung saja, sehingga beliau kemudian menempuh jalan sendiri, ya. Wa qad zakara lan teman-teman nutur sapa Imam Syafi'i ing umuron sing kabahat inanahu, banyak hal-hal yang dia melihat ini tidak pas, baik dari mazhab Madinah maupun mazhab Kufah. Ini ditulis beliau fi awaili kitabihi ing dalem pira-pira kawitan kitab beliau yang disebut dengan kitab Al-Jadi nama kitab beliau ini adalah Al-Um, ya, yang artinya adalah arti aslinya ibu. Karena Imam Syafi'i itu beliau ini kecil ditinggal mati bapaknya, jadi anake mbok rondo melarat, ya. Mbok rondo melarat, ya. Itu Imam Syafi'i. Jadi kisah Imam Syafi'i itu mengharukan karena beliau ayahnya tidak punya, umur 7 tahun hafal Al-Quran, kemudian umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Ya, itu beliau berguru di Mekah. Asalnya beliau lahir di jalur Gaza, Palestina, tapi karena ayahnya meninggal, kemudian keluarga beliau itu ada di Mekah, maka kemudian dibawa ibunya biar ketemu dengan keluarganya di Mekah. Nah, di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di Mekah dan belajar bahasa Arab, sehingga beliau ini ahli syair, ya. Ada namanya kitab itu Diwan Syafi'i. Diwan Syafi'i itu kumpulan syair-syair Imam Syafi'i
karena beliau berguru di Qabilah Hudzail. Qabilah Hudzail ini pedalaman ya Arab yang bahasanya masih murni dan bahasanya masih fasih ya, tempat para orang-orang belajar nahwu dan sebagainya. Ini Qabilah Hudzail itu Imam Syafi'i ke sana ya. Diriwayatkan beliau ini ketika belajar itu sampai saking tidak punyanya itu semua dulu belajar sudah pakai kertas ya, sudah pakai kertas, tapi dia beli kertas aja enggak punya. Jadi mono kreweng, mono pelepah itu dipakai nulis ya, sampai tempayan ibune itu yang pecah itu dia tempayan apa itu? Jun apa? Pecahan-pecahan kreweng-kreweng itu digo nulis. Tumpuk kayak zaman biyen sabak gitu ya. Dulu kan ada sabak ya. Orang Kemani, Pak Mukhtar Kemani, Pak sabak, Pak. Dulu ada sabak kayak grip gitu ya. Ada kayak batu gitu untuk nulis baru dibusak, nulisnya bareng. Itu Syafi'i begitu, dikumpulkan bahkan ya kulit-kulit pepohonan, kreweng-kreweng ngobu-ngobu itu digo nulis hadis, digo nulis ilmu. Di kelompokno tumpuk ning kamare yang dulunya dia tidur itu iso ya selonjor, soalnya ditekuk karena tumpukan saya akeh. Pikir-pikir iki nak terus anggere dino nambah iki iso-iso aku turu ngantek iki. Akhirnya apa? Jalan satu-satunya ini saya harus hilangkan, akhirnya dihafalkan, dihapus, hafalkan aja, hafal semua kan. Sehingga akhirnya muncul itu al ilmu fis sudur la fil sudur. Itu ilmu itu di dalam dada ya, bukan di dalam kertas. Catatannya hilang, bingung. Dihafalkan akhirnya ya. Itulah sehingga beliau juga terkenal kuat hafalannya. Beliau kemudian dari Mekah belajar ke Madinah ya, belajar ke Madinah itu semua Imam Malik itu berpisah. Itu sudah kecil, umur remaja beliau berpisah dengan ibundanya. Ibundanya sempat pernah bilang, "Ger, kowe tak dongakno kowe nuntut ilmu sok ben dadi wong alim, wis kita ketemu di akhirat saja nak." Sampai begitu ya. Kita akan bertemu di akhirat saja. Wah, akhirnya dilepas Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik bertahun-tahun. Setelah itu berguru lagi ke Irak. Sampai ya zaman saya ini ya kehilangan jejak kan. Imam Syafi'i di Irak sudah terkenal ya, terkenal sekali. Tetapi beliau punya prinsip ora wani bali, sebab ibune mbiyen tau meling, kita ketemu saja di akhirat nak. Aku pokoknya nak ora dikon bali ibuku, aku ora bali meskipun kerinduan itu ya sangat besar sekali. Ora ono bel, ora ono apa piye carane ya. Lihat dilelai ya pada waktu musim haji, ibunya ini kan tiap tahun haji. Pas haji ya, haji di Mekah, ibunya juga haji. Orang-orang ini rame membahas, wah, qala al-Imam ya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, berkata guru saya Imam Muhammad bin Idris begini-begini. Wono halakoh itu ya, halakoh dari bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia menjadi halakoh. Itu banyak halqah atau halakoh yang di Makkah itu di musim haji itu mereka sering menyiarkan atau mendengungkan, mengumandangkan nama Muhammad bin Idris. Nah ibu ini, loh Muhammad bin Idris ini siapa ini? Ini jajan anakku ini. Ditanya pada jamaah kami dari Irak bu. Siapa itu Muhammad bin Idris? Itu guru kami bu, orang besar, imam besar. Muhammad bin Idris itu asal. Oh berarti itu anakku. Aku kaget. Oh ternyata masih punya ibu ini. Jadi kan ibunya Imam Syafi'i. Akhirnya wah mereka sangat takzim dan bu kami nanti mau pulang habis haji ini ke Irak. Ada pesan apa? Yo wes kondo karo anakku kon Bali. Untuk Bali aku kangen sekali karo anakku pengen ketemu. Oh akhirnya
Ya, orang-orang Irak pulang menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa mereka bertemu ibunya di Mekah, ya, dan mengizinkan Imam Syafi'i untuk pulang. Alhamdulillah, berarti aku ketemu ibu. Ya, memang beliau dari kecil ini kan tidak heran kalau kitabnya yang terkenal namanya ya, meskipun di arti ini induk, tapi saya lebih cenderung ini diartikan sang ibu, ya, karena memang beliau punya kisah tersendiri yang sangat menyentuh hati, hubungan yang sangat kuat antara beliau dengan ibundanya. Bareng wis sampe mulai, wah kiai gede mulai, wah pripun iki wah, yo aku kon mulai buku mulai, wah wabeh wong nyangoni ya, sing duwe cara saiki kewan unta biyen, wah mun niki kula kan parke jenengan kula hibahke kula hadiahke, sampai terkumpul tuh ratusan unta. Oh, ya wong Irak karena Irak terkenal kaya memang. Ya, Irak itu kota, beda dengan Madinah. Madinah itu desa, ya. Irak itu terkenal kaya, ya, kaya raya. Wong dulu pernah Imam Malik bersurat-suratan dengan Imam Abu Hanifah itu pernah mencela. Wong Irak itu mangan do karo ngadeg, karo mlaku. Mangan apa kan karo lingga Imam Abu Hanifah. Nek nggon Madinah tanah ombo jarak omah karo omah jatuh ning Irak iki wis tercel nak duwe tamu resepsi kok lingge kabeh ra nggone zaman saiki ya dadi anggere teko mlaku jiko karo mbok kan nek inggon kaya nek ngono tak alar-alar Medina beda Irak karo Medina padakno ada dialektika seperti itu ya. Bahkan Imam Malik itu tetap mengharamkan misalnya sutra itu meskipun tidak dipakai juga tidak boleh dipakai untuk apa ini ya, untuk lemek, untuk sofa. Gue nek gue mah desa, gue biasa sutra itu jadi lemek kursi-kursi biasa, bukan barang mewah sutra itu. Jadi tidak ada nilai kesombongan, tidak ada nilai material itu di situ. Nanti beda jauh itu antara Irak dengan Madinah. Ini orang suka, karena Imam Syafi'i wah, kok isangu bulan dia wakilnya mulai itu diterno karo santri-santri ini pirang-pirang karo gueret untuk pirang-pirang. Pokoknya apa? Raja Brono, Raja kaya ya, gueret kabeh sumpangane dhuwit cara saiki ya pirang koper, pirang peti, pirang-pirang koyo warna apa mulai tekan pinggiran Mekah akhirnya kondo karo santrine. Kowe dhisik kondo ibuku aku wis nek ngarep mau pinggiran izin ben ibuku ora kaget. Nggih, Yai, akhirnya muridé bagiran melayu masuk kota Mekah loro omahe Imam Syafi'i karo ibune kondo. Bu, putrane jenengan iki dateng. Loh, alhamdulillah. Gua apa anakku, wah luar biasa bu, mau ratusan, duitnya itu pirang petil, pirang koper. Siapa nih ibu nih Syafi'i tak pirang-pirang tahun aku ora ketemu ger, kowe aduh tak kon luru ilmu, tak kon luru dunya. Ini lah ngono, rumahane berseneng. Lah ngono Syafi'i ora oleh mlebu omahku iki, haram dia masuk rumah ini, tutup pintunya dier. Tuh. Wah keren Melayu. Wah, aduh ini, wah malah nesu. Lu, buat asal jenengan lu. Lu ki mau di piye? Lu muni ngeten lho, jenengan nggowo oto. Wah 100 duit pirang-pirang koper. Wah iki keliru iki. Wes ngene. Santrine wabeh penduduk Mekah iki sing ora duwe kelompokno kon rene. Kelompokno. Buah kiai unta sanare dumno kabeh. Duwe sakane dumno kabeh sampe entek. Ya wis sing ono karek kitab-kitabku iki. Kondo ibuku. Bu Imam Syafi'i ngon izin. Mun didumke sedaya donyane karo tiyang-tiyang niku. Sing digone kitab-kitab ora ilmune. Yo kon rene anakku temenan niku. Sampe ngono ya. Akhire Imam Syafi'i ketemu karo ibune begitu besarnya
semangat ibunya ya untuk mendidik dari kecil Imam Syafi'i ini sehingga beliau menjadi imam besar ya. Itu minha diantaranya kembali yaitu tentang hal-hal yang berbeda. Annahu sak temne Imam Syafi'i wajada iku nemu sapa Imam Syafi'i hum ing awail yakhuduna iku padha mengambil sapa awail bil mursali kelawan hadis mursal wal mungqati ilan hadis mungqata ya. Ini ada al hadis mursal alladzi yarfa'uhu tabi'iyyu ilan nabi wa saqata min sanadihi sahabi. Sebuah hadis yang di sanadnya ini gugur seorang sahabat, jadi ngejlong ya, maka disebut mursal. Kalau diurut-urut lagi ngejlong ya. Niku wal mungqata masaqata min sanatihi rawin qoblas sahabi. Jadi orang-orang tabi'in ini jadi ngejlong, tabi'in terus sahabat. Jadi masalah silsilah ya itu Imam Syafi'i ketat ya. Fayat kulu mongko mlebu fihi ma ing dalem mursal lan mungqata al khalalu apa pira-pira cacat. Fa innahu mongko sak temene kelakuan ida jumi'a nalikane dikumpulkan turukul hadisi apa pira-pira dalane hadis yadharu mongko dadi jelas apa anahu sak temene kelakuan kam pirang-pirang min mursalin saking hadis mursal la aslalahu iku ora ana dasare wa kam lan pirang-pirang min mursalin saking hadis mursal yukhalifu iku bedani musnadan ing musnad hadis yang bersanad. Faqarrara mongko netepake sapa Imam Syafi'i Allah ya'khuda yen to ora mengambil sapa Imam Syafi'i bil mursali kelawan hadis mursal illa inda wujudi surutin kejaba nalikane anane pira-pira syarat waya lan pira-pira syarat madkuratun iku disebut fi kutubil usuli ing dalem pira-pira kitab usul. Jadi salah satu di antaranya beliau ini memang selektif dalam hal hadis. Jadi hadis-hadis dari gurunya kalau diteliti ulang ternyata mata rantai silsilah periwayatannya ini putus ya, dicek kok putus, ini beliau tidak mau pakai ya, beliau tidak mau pakai. Karena itulah beliau terkenal dengan sebutan Nasirus Sunnah ya. Imam Syafi'i itu terkenal julukannya adalah Nasirus Sunnah atau penolong sunnah karena beliau mulai mencermati ya. Dan beliau terkenal dengan ungkapannya idza ra'aitumul hadisa qad shahha fa huwa madhhabi. Kalau engkau melihat hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Artinya dalam penelusuran hadis ini memang beliau sangat hati-hati dan sangat teliti, bahkan tidak segan-segan untuk menerima hadis. Hampir nanti dilanjutkan oleh imam-imam ahli hadis itu sudah dimulai. Imam Syafi'i ini sudah mulai cukup intens ya. Beliau kadang beberapa hari harus mendatangi seseorang yang mempunyai hadis. Beliau cek apakah orangnya ini siqah ya, kuat, orangnya ini orang solih betul, wirai dan lain sebagainya. Kalau ya nanti dilanjutkan lagi ya. Ini jadi mulai dari Imam Syafi'i itulah hadis-hadis ini sudah mulai ada penyaringan ya, ada penyaringan. Sampai pernah ada cerita terkenal itu beliau dapat hadis, ditelusuri yang punya hadis itu orang itu, dia bertamu ke orang itu sehari 2 hari wong apik. Karena dari ketiga jarane ucul ya, jarane mbluayu, wah mulai geremang mulai mangmeng terusan gawe berbagai cara ya. Sekira jarane iki iso ditipu ya, dia ingin berbagai cara sekira iso nyekel jarane. Imam Syafi'i bilang, wah
wong iki ora cocok hadisnya, kemudian ditinggalkan, tidak meneruskan hadis lewat jalur itu, mencari lagi sampai begitu ya. Jadi hadis itu tidak hanya matan, tapi benar-benar dicari lewat silsilah perawi-perawinya ini nyambung atau tidak, kemudian orang yang membawanya ini ya orang-orang yang kompeten atau tidak ya. Jangan-jangan ini hanya orang-orang yang biasa saja, bahkan disangsikan amanahnya misalnya, itu dicorek dari daftar ya. Setelah sehingga Imam Syafi'i kemudian terkenal dengan sebutan Nasirus Sunnah ya. Wa minha, ada pertanyaan? Lanjut. Annahu lam takun qawaidul jam'i bainal mukhtalifati madbutatan indahum fakana yatatarraqu bidzalika kholalun mujtahadatihim ya, mujtahadat fawadu alaha usulan wa dawwanaha fi kitabin wa hadha awwalu tadwinin kana fi usulil fikhi. Wa minha di antara lagi alasan beliau annahu saat mengatakan lam takun ora ono qawaidul jam'i apa kaidah-kaidah mengumpulkan atau menggabungkan antara hal-hal yang berbeda iku madbudatun dipelanggeri utawa dikriteriani indahum mungguwi awail. Kalau ada dua hadis bertentangan, itu caranya piye menggabungkan. Dan ini belum dikumpulkan secara utuh, belum. Ada hadis tuh bertentangan, ya. Nanti belakang-belakangnya banyak. Hadis kalau bertentangan piye iki? Damel iki nabrak hadis iki, damel iki nabrak hadis sing iki. Dan ini belum ono. Nah, fakana ya tatarraqu bidzalika kholalun fi mujtahadatin. Fakana mengko ono apa adamu qawaidil jam'i iku ya tatarraqu iku ndadekake salin notok bidzalika kan mengkono kholalun apa cacat fi mujtahadatihim ing dalem pira-pira ijtihad. Ini yang kadang ijtihad guru-guru kami ini agak ada kelemahan di situ, karena kadang kriteria kalau ada sebuah keputusan hadis kok bertentangan, piye caranya menggabungkan. Akhirnya pawadua mongkon nulis apa Imam Syafi'i laha maring qawaidul jam'i usulan ing dasar-dasar wadawana lan membukukan sapa Imam Syafi'i ing usul fi kitabin ing dalam sebuah kitab. Wa hadza lan ikilah awwalu tadwinin kana fi usulil fikhi. Inilah kitab yang ditulis pertama kali dalam ilmu usul fikih, sehingga orang yang menulis ilmu usul fikih pertama kali secara tertib, teratur, terbukukan, utuh ini adalah Imam Syafi'i. Usul fikih sudah ada ya, tapi masih tercecer ya, tapi kemudian dibukukan utuh, namanya kitab Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i kitab fikihnya namanya Al-Um, itu Qaul Jadid. Dulu ketika Al-Um itu nanti ketika beliau di Mesir ya. Kalau sebelumnya di Irak itu beliau punya kitab namanya Al-Hujjah, itu Qaul Qadim ya. Karena beliau meninggalnya nanti di Mesir. Dari Irak pulang ke Mekah, ketemu ibunya, setelah itu beliau berkelana lagi ke Mesir dan meninggal di Mesir. Sampai sekarang kuburnya diziarahi. Kalau ada teman-teman LC itu, bahkan dulu ada tradisi kuburnya itu ditulisi karo apa? Berjarah, itu terus juga kertas, tulisi apa karpet, kelinteng, lebok lagi. Ini kalau kertas waki ya, biar dulu begitu di makamnya Imam Syafi'i itu. Ya, duwe apa tulis di linteng lebok ya, kan ada titip banyak dulu ya. Sekarang Allah alam itu dari Mesir mungkin tahu. Sekarang dijaga. Kalau dulu begitu ya. Kalau ini wasilah ya. Kalau model di India kan pakai benang ya. Benang diikatkan di pintu-pintu atau makam itu. Kala ini gitu. Ya macam-macam lah ya caranya itu.
macam-macam. Nah, bukan berarti syirik, enggak. Mereka tahu minta pada Allah, tapi tradisinya ada seperti itu. Nulis lempiran. Nah, ketika Imam Syafi'i berada di Irak, beliau qaul qadimnya itu kitabnya Al-Hujjah. Ketika beliau berada di Mesir, kitabnya namanya Al-Um, dan kitab usul fikihnya namanya Ar-Risalah. Dan inilah mazhab Imam Syafi'i kemudian menyebar di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan kita orang Indonesia terbanyak mayoritas adalah penganut mazhab Imam Syafi'i. Ya, itu sekilas tentang Syafi'i. Dan Syafi'i ini sebetulnya adalah nama kakeknya yang ketiga, bukan namanya, karena nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Ini Syafi' itu nama, tetapi Syafi' inilah orang yang orang yang berada di kabilah Quraisy. Ya, Syafi' ini dulu komunitasnya kabilah Quraisy, asli wong kabilah atau bangsa Quraisy, bangsa yang mulia. Ya, bangsa Quraisy adalah bangsa yang mulia di Arab. Setelah itu kan harus berpencar-pencar kemana-mana. Nah, kakeknya yang Syafi' inilah yang orang Quraisy. Dulu ada hadis sampai sekarang populer itu al-a'immatu min Quraisy, para imam-imam pemimpin itu dari Quraisy. Karena itulah beliau kemudian dikenal ya dengan sebutan Imam Syafi'i, ya, sehingga beliau ini Imam Quraisy Al-Muttalibi, ya, Al-Hashimi. Demikian sekilas tentang pengajian kita. Akan kita lanjutkan nanti, masih ya hubungan antara Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan, yaitu guru beliau yang sejatinya sebetulnya orang yang mulai menggabungkan antara ra'yi dan hadis itu guru beliau Muhammad ibnul Hasan. Jadi Imam Syafi'i itu terinspirasi oleh beliau, bahkan melanjutkan jejak Imam Muhammad bin Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.